Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu telah bersedia hadir di pertemuan kelompok kita kali ini. Sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, sebaiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ibu-ibu. Sebelum kita memulai acara, sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, saya akan mereview dulu atau mengulang kembali. Masih ingatkah apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Boleh dijawab. Upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Iya, betul. Terima kasih. Jadi hubungan antara pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak, dengan materi kita yang sekarang adalah pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Itu sambungan antara materi yang sebelumnya kita pelajari dengan materi yang sekarang kita pelajari, yaitu penelantaran dan kekerasan pada anak itu tidak boleh dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Lalu kita akan masuk ke pembukaan pada pertemuan kali ini. Yang akan kita bahas adalah pencegahan penelantaran dan eksploitasi pada anak. Saya akan bertanya, apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Ada yang ibu ketahui? Boleh dijelaskan? Penelantaran, membiarkan anak, Ya, tidak mempedulikan anak. ya betul. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada sedikit kisah yang akan saya bacakan. Ibu-ibu boleh dengarkan baik-baik. Nanti saya akan menanyakan hasil dari kasus yang saya akan bacakan atau kisah yang akan saya bacakan ini, ya Bu, ya. Yaitu kisah Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Dari Jakarta, jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Bayumas, Jawa Tengah. Taspirin yang berumur 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan yang harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Taspirin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu kamar luas 3 x 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar dan isi perabotan yang sangat sederhana. Dan hanya terdapat 2 buah kursi dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat mencari pasir 1 tahun yang lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah mulai lusuh yang ditutupi dengan matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kedua mereka, Taspirin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi dan menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, Taspirin. Hampir setiap hari, Taspirin pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Taspirin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan nasi seadanya, namun tampak nikmat.
Kalau berangkat ke sawah dari jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 atau 40 ribu sehari. Itu untuk beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum berangkat ke sawah, Tasfirin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus menyuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makanan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola di depan rumahnya. Oke. Apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasfirin dalam menghidupi adik-adiknya? Boleh dijawabkan? Bekerja di sawah, Ya. bersih-bersih, membantu tetangga. Apa yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasfirin? Tidak. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasfirin beserta adik-adiknya? Memberi pendidikan, menyekolahkannya. Atau boleh ibu-ibu jawab di kertas yang sudah disediakan? Oke, jawabannya sudah di ini, boleh saya lihat? Ya, betul sekali. Jawabannya betul sekali. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh ayah Tasfirin itu adalah tindakan penelantaran karena menelantarkan anak-anaknya yang masih kecil. Jadi di sini penelantaran itu adalah tidak dilakukannya kewajiban atau tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Jadi ibu bisa baca di sini. Di sini ibu-ibu bisa baca pengertian eksploitasi anak, pengertian penelantaran anak, yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh, ya, dalam seluruh kebutuhan baik psikis, fisik, rohani maupun sosial. Jadi contoh-contoh yang bisa disebut dengan penelantaran anak adalah tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Lalu tidak diberikannya tempat tinggal atau pakaian layak, tidak pernah diberi waktu atau kesempatan bermain, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak, dan lain-lain. Bisa ibu baca ya bu ya? Iya. Nampak ya bu? Nampak. Lalu setelah contoh kalau di tempat keliling ibu ada nggak contoh-contoh tindakan penelantaran seperti apa yang terjadi di sini? Yang seperti yang terangkan di picture ini. Tidak ada penelantaran? Tidak. Oke. Lalu kita lanjut akibat-akibat dari penelantaran tersebut. Di sini akibat penelantarannya yang pertama itu putus sekolah seperti yang Tasfirin tadi. Karena menghidupi adik-adiknya dan menghidupi adik-adiknya dia harus bekerja sehingga dia putus sekolah. Yaitu yang kedua akibat penelantaran kurangnya gizi makanan, celaka, luka dan sakit, digigit binatang, sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasa rendah, anak tidak merasa nyaman, susah bergaul dan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang dan lain-lain. Cara mencegah penelantaran, ibu-ibu, sebelum saya lanjut ke sini, kita bisa sedikit bermain untuk menghilangkan bosan pada sesi pertemuan ini ya Bu ya. Kita akan bermain yang namanya bola keberuntungan. Di sini nanti saya akan jelaskan. Boleh diambil bolanya terlebih dahulu Ibu. Oke. Di sini saya akan jelaskan bagaimana langkah kita untuk bermain. Di
sini ada bola yang kita anggap saja bola keberuntungan. Lalu peserta dapat menuliskan apa yang disebut dengan peserta lain untuk mendapatkan bola keberuntungan dan menuliskannya di kertas plano kosong yang sudah disediakan. Ini kertasnya ya Bu ya, boleh pulpennya boleh. Jadi aturan permainannya yaitu bola dilempar ke salah satu peserta dengan menyebutkan nama yang dituju. Misalnya saya melempar ke Ibu Epi misalnya. Lalu nanti peserta yang mendapatkan bola, nanti misalnya Ibu Epi mendapatkan bola, sudah memegang bola. Jadi nanti Ibu sebutkan salah satu cara penelantaran terhadap anak. Ya Bu ya, nanti Ibu lemparkan ke yang lain, nanti yang lain juga gitu akan membaca salah satu mencegah penelantaran terhadap anak. Oke. Ini saya akan lempar ke Ibu Epi. Boleh tangkap Bu. Berbagi tugas dalam mengasuh anak. Ya, boleh dilempar ke yang lain, ke adik boleh juga. Jauh, lama sedikit. Kita hanya sedikit peserta, jadi tidak bisa membuat lingkaran. Ambil. Memperhatikan pergaulan anak. Memperhatikan. Oke, bisa dibaca dek. Ini kan mudah bisa baca. Memperhatikan perkembangan anak. Oke. Menitipkan anak di tempat penitipan anak. Ya. Oke, terima kasih. Dari yang ibu-ibu sebutkan tadi itu adalah cara mencegah penelantaran terhadap anak. Lalu sudah mulai bosan Ibu? Sudah. Tidak. Lalu kita lanjut ke pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Saya akan bertanya, apakah ibu-ibu pernah menyuruh anak untuk membantu keluarga? Dalam bentuk apa ibu-ibu? Membersihkan tempat tidurnya. Apakah pernah disuruh mencari uang? Tidak. Jadi di sini akan saya kasih sedikit film cerita tentang Layar itu. Namaku ibu-ibu. Film tadi menceritakan tentang apa? Tentang anak-anak yang membantu orang tuanya mencari uang, mencari nafkah. Apakah pernah melihat atau mengalami hal serupa dengan film yang kita putar tadi? Tidak. Oke, jadi ini saya akan jelaskan apa itu eksploitasi. Eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material ataupun imaterial. Ya Bu ya. Di sini Ibu bisa baca, eksploitasi itu adalah tindakan dengan eksploitasi itu adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban. Ya, berarti itu bisa dibilang dengan pemaksaan ya Bu ya. Pemaksaan untuk bekerja atau di tempat pelacuran atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan jaringan tubuh lainnya. Jadi di sini ada contoh-contoh dari eksploitasi, bisa ibu-ibu baca.
pemanfaatan tubuh anak. Salah satunya adalah anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Itu biasanya kita temui di simpang-simpang lampu merah untuk digunakan untuk mengemis. Iya, betul. Lalu pemanfaatan tenaga itu seperti yang film tadi ya Bu ya. Memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, ataupun bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Lalu pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak, yaitu anak dijual untuk bayar hutang, perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun dan lain-lain. Oke, lalu ada yang bisa berikan contoh dari contoh-contoh eksploitasi ini di lingkungan Ibu? Tidak ada? Tidak. Oke, lalu kita simpulkan dari pengertian eksploitasi dan contoh-contoh tadi. Apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi ataupun keuntungan lain itu tidak dibenarkan. Ya. Lalu kita lanjut ke akibat eksploitasi. Ini bawah. Akibat eksploitasi. Akibat eksploitasi terhadap anak. Di sini kita akan bermain cerita bergambar. Oke, kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi tadi tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Jadi sudah saya berikan satu persatu karena kita sekarang kekurangan anggota. Jadi saya berikan satu-satu cerita bergambar dan tugas Ibu masing-masing yaitu menceritakan kembali apa dari kesimpulan dari cerita yang Ibu pegang sekarang, cerita bergambar yang Ibu pegang sekarang. Boleh dimulai dari Ibu Salma dulu. Jangan tinggalkan kami, Pak. Ibu tak sanggup merawat Muna. Kerjaku bawa anak. Setelah kepergian suamiku, aku sebenarnya tidak sanggup merawat anakku. Karena tidak ada orang, maka untuk bekerja aku membawa anak. Majikanku tidak mengizinkan aku membawa anak, sehingga anakku kutitipkan. Nggak usah khawatir Bu, katanya. Anakku digunakan untuk mengemis. Hore, kata yang penitipan itu, untung besar. Kasihan anakku. Jadi apa kesimpulan dari cerita yang Ibu ceritakan tadi? Setelah kepergian suamiku, anakku menjadi terlantar karena aku tidak sanggup memelihara dan merawat anakku. Maka anakku terpaksa ditelantarkan. Oke, lanjut. Oke, sini cerita itu. Koran. Kapan ya aku bisa sekolah? Hari ini hanya dapat segini, Pak. Senangnya bisa lulus sekolah. Dia melihat anak-anak yang bersekolah. Jadi, langsung kesimpulannya, Bu. Iya, Ya. lanjut kesimpulan. Jadi dari kesimpulan ini ada semacam pemaksaan terhadap anak ini untuk bekerja, sedangkan keinginan anak ini ingin sekolah seperti anak-anak yang lain. Nah, Dan di sini seorang bapak membawa anaknya bekerja untuk memecahkan batu, dan anak ini melihat bahwa ada anak-anak untuk pergi sekolah. Tak lama itu anaknya jatuh sakit dan bapaknya membawa ke puskesmas.
dari hasil lab uji darah, anak bapak sakit karena kecapean dan kurang gizi. Dan anaknya dibawa ke rumah, tidak dirawat di puskesmas atau rumah sakit. Jadi kesimpulannya, Anak seusia ini seharusnya sekolah, tapi malah diajak bekerja sama bapaknya untuk membantu. jadi dari cerita yang Ibu jelaskan tadi bisa kita lihat dari akibat-akibat ini tadi ya Bu ya, akibat eksploitasi. Tadi ada anak yang putus sekolah, terus perkembangan fisik anak terganggu karena sakit, menjadi penakut, menarik diri, lalu tidak punya masa depan, dan anak dapat terluka dan sakit-sakitan, lalu anak tidak punya waktu untuk bermain dan anak stres dan tertekan. Lalu yang terakhir tadi, yang bayi tadi dibawa mengemis, itu termasuk dalam anak-anak terpisah dari keluarganya. Jadi kita lanjut ke yang terakhir, cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Jadi di sini Ibu bisa baca cara mengupayakan anak tetap ya, boleh sekolah. dibaca di sini Ya. dibaca. Kelihatan ya Bu ya? Iya, Ya, kelihatan. lalu kita lanjut ke flip chart yang selanjutnya, yaitu manfaat dari akte kelahiran. Di sini ada yang belum siap akte kelahiran anaknya? Sudah, kamu sudah belajar siap. Yang baru melahirkan Ibu Tia sudah dibuat akte kelahiran dan kakaknya sudah. Sudah, tapi dalam proses. Iya. Jadi di sini kenapa penting kita menyiapkan administrasi, yaitu administrasi akte kelahiran. Kenapa penting kita membuat akte kelahiran? Yaitu penting untuk identitas sah anak. Lalu yang kedua, memastikan asal usul anak, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun, kepastian mendapatkan hak waris. Lalu sebagai dasar pembuatan dokumen lain seperti KK, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Jadi ini salah satu cara-cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Jadi di sini untuk penutup ada sedikit film yang akan saya putarkan. Nanti saya akan simpulkan dari film ini ya. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh seorang gadis asal Kendal, Jawa Tengah. Jadi kesimpulan dari pemutaran film tadi, keterbatasan ekonomi keluarga, anak tetap dapat berprestasi. Jadi pesan kunci dari pembelajaran ini adalah tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Lalu kita sebagai orang tua harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi itu adalah termasuk eksploitasi anak. Lalu orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Jadi nanti ini sebelum kita tutup untuk materi ini, saya nanti akan memberikan penugasan yang akan ibu-ibu bawa pada pertemuan berikutnya ya Bu ya. Iya. Jadi nanti ibu isi lembar penugasan nanti yang saya akan bagikan satu persatu, nanti isi di rumah bersama keluarga. Sebelum saya akhiri, kita ucapkan dulu alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan berkat dan syafaatnya. Amin. Saya undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.